kebetulan dilahirkan sebagai anak istimewa. Itu pun ketika kita ikhlas menerima dan merawatnya, sudah adalah balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat video yang saya unggah ini, saya ingin berbagi pengalaman suka dan duka merawat anak autisme hingga anak tersebut beranjak dewasa. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan kita tidak merasa sendiri memiliki anak istimewa seperti ini. Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Terkhusus bagi orang tua penderita autisme, tetap semangat jalankan hidup ini bersama putra putri Anda yang memang ditakdirkan untuk lahir sebagai anak istimewa. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Gejala autisme pada masing-masing penderita tidaklah sama. Semua bergantung pada tingkat keparahannya. Penderita yang ringan umumnya tidak mengalami hambatan di dalam aktivitas kehidupan mereka. Namun jika gejalanya berat, penderita membutuhkan bantuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari contohnya pada saat mereka makan atau minum. Pada penderita autisme yang berat, mereka mendapatkan kesulitan di dalam melaksanakan rutinitas tersebut. Mereka membutuhkan bantuan orang lain. Karena ini merupakan gangguan perkembangan saraf, maka saraf-saraf motorik mereka juga terganggu. Contohnya pada saat memegang sesuatu, sampai untuk makan atau minum, ada di antara mereka yang tidak mampu untuk memegang peralatan tersebut. Gejala yang dapat dialami oleh penderita autisme antara lain gangguan komunikasi dan interaksi sosial. Tanda-tandanya adalah mereka suka menyendiri, enggan bicara dengan orang lain, dan sering mengulang-ulang kata yang sama. Penderita autisme yang sangat jelas adalah mengalami gangguan perilaku. Perilaku tersebut bisa berupa gerakan yang sama secara berulang-ulang. Misal mereka berjalan ke sana kemari, berlari ke sana kemari, serta melakukan gerak-gerakan yang dirasa aneh oleh orang yang normal. Terdapat juga gangguan lain seperti gangguan kognitif yang menghambat belajar, gangguan mood atau gangguan emosional. Anak-anak autis yang sedang mengalami gangguan mood, biasanya tiba-tiba mereka bisa merasa sangat girang dan tiba-tiba merasa sangat sedih, hingga menangis meraung-raung sampai menjerit-jerit. Dan kalau mood mereka sedang tidak bagus, mereka akan bahkan sampai mengamuk. Bisa nggak tahu aja deh.
Kira-kira seperti itulah sekilas gambaran tentang autis, tentang keadaan anak autis dan juga gejala-gejala yang timbul. Pada kesempatan ini, karena saya adalah orang tua penderita anak autis, saya akan sedikit bercerita tentang anak saya. Anak saya sekarang sudah berusia 24 tahun. Tidak pernah membayangkan sama sekali saya dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk mengemong anak yang berkebutuhan khusus. Pada awalnya sebagai orang tua rasanya sangat terpukul. Apalagi ketika harus memikirkan masa depan anak tersebut. Tapi saya tidak mau merasa sendiri memiliki anak istimewa seperti itu. Saya selalu mencari informasi kesana kemari tentang penanganan anak penderita autisme. Upaya medis semampu saya senantiasa saya lakukan, hingga pada akhirnya saya harus menerima kenyataan bahwa gangguan autisme secara medis tidak dapat disembuhkan. Dari informasi yang saya ketahui, anak autisme hanya bisa diminimalkan gejalanya, agar anak berperilaku lebih baik dan dapat berkomunikasi secara verbal, yang itu sangat-sangat membutuhkan keahlian khusus dari para terapis anak-anak seperti itu. Karena anak autisme harus segera ditangani sedini mungkin, maka pada saat anak saya usia 3 tahun, saya putuskan untuk saya sekolahkan pada sekolah khusus anak-anak berkebutuhan khusus. Karena di kota saya pada waktu itu belum ada sekolah khusus, terutama untuk anak autisme, maka saya bergabung dengan beberapa orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Dan para orang tua pada waktu itu sepakat mendirikan sama-sama sekolah untuk anak-anak tersebut. Dengan modal patungan dari para orang tua, maka terlaksanalah pendidikan semacam sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yang pada waktu itu kami masing-masing orang tua berpatungan mengumpulkan modal, yang modal tersebut pertama-tama untuk sewa tempat dan kemudian untuk membeli peralatan belajar untuk mereka. Untuk pelaksanaan proses belajar pada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut pada waktu itu, kebetulan ada beberapa mbak-mbak dan mas-mas yang baru lulus kuliah bersedia dengan ikhlas membantu anak-anak tersebut menjalani terapi. Dari terapi perilaku sampai dengan terapi preakademik dan juga terapi bicara. Pada awal masuk terapi atau sekolah anak berkebutuhan khusus pada waktu itu, anak saya berusia 3 tahun. Yang pada waktu itu anak saya belum bisa bicara dan kontak matanya tidak ada sama sekali dengan orang lain, dan perilakunya juga masih sangat tidak terarah dan masih sangat selalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dan kira-kira pada 3 bulan pertama anak saya sudah mau mengucapkan huruf-huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O,
Dan setelah mampu mengucapkan huruf vokal tersebut, anak saya kemudian selanjutnya sangat mudah diarahkan untuk menirukan kata-kata. Dan meskipun pada waktu itu kata-kata yang anak saya ucapkan dia tidak mengerti artinya sama sekali, namun itu adalah hal yang sangat menggembirakan. Artinya ada perubahan yang baik pada anak saya waktu itu. Setelah anak mampu menirukan berbagai macam kata, kemudian selanjutnya anak supaya belajar untuk mengidentifikasi berbagai macam benda seperti peralatan sekolah, peralatan di rumah, peralatan makan, gambar-gambar seperti gambar hewan, gambar buah, dan foto anggota keluarga. Anak tersebut ketika diperlihatkan pada suatu benda tidak langsung merespon, bahkan ada yang menolak sampai tantrum. Namun dengan ketelatenan para terapis, akhirnya anak itu seperti mengerti bahwa anak tersebut atau mereka sedang diajari sesuatu. Dan dengan bertahap, dengan ketelatenan para terapis, lama-lama satu persatu anak saya mampu mengidentifikasi berbagai macam benda ataupun hal-hal yang berada di sekitar kita. Efek dari pembelajaran mengidentifikasi satu benda adalah anak tersebut jadi mampu menjalankan perintah-perintah sederhana, semisal mengerjakan atau mengambil sapu, mengambil buku, atau mengambil hal-hal yang dia sudah tahu. Dan itu sangat menggembirakan bagi orang tua, karena sebelum diterapi anak-anak seperti itu atau anak autis, sepertinya mereka tidak ada kontak sama sekali dengan dunia kita, dan mereka tidak ada respon sama sekali dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan hal-hal yang dulu diajarkan di sekolah pada waktu kecil, setelah dewasa ternyata anak saya masih mengingat dan tidak pernah lupa. Saya sangat merasa bersyukur atas perubahan yang terjadi pada anak saya setelah menjalani terapi pada waktu itu, yang kira-kira ditempuhnya selama 3 tahun lebih, di mana anak saya yang tadinya tidak bisa bicara menjadi bisa bicara, mampu memahami perintah-perintah sederhana, mampu memahami atau mengidentifikasi benda-benda di sekitar, dan dia mampu memahami bahwa sesuatu itu boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Meskipun masih terdapat kekurangan, namun apapun itu, tetap saya merasa bersyukur dan saya merasa sangat berterima kasih pada para terapis yang dulu mengantarkan anak saya menjadi mengalami perubahan yang baik, yang dari tadinya tidak bisa apa-apa menjadi bisa melakukan sesuatu. Dan untuk para orang tua, jangan merasa pesimis apabila senasib dengan saya memiliki anak-anak tersebut, maka segeralah diterapi. Dan terapi untuk anak autis itu tidak hanya pada waktu kecil, namun mereka membutuhkan terapi atau arahan seumur hidup mereka. Dan
bersabarlah kita menghadapi atau menerima karunia yang istimewa ini. Mudah-mudahan surga balasan bagi kita, para orang tua yang diberi anugerah untuk mendidik anak yang istimewa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.